Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Untuk materi pada minggu ke-8 ini, kita akan meneruskan setelah ke daftar gaji ya, kemudian jurnal yang berkaitan dengan gaji dan utang gaji, maka kita akan masuk ke rekapitulasi biaya gaji dan alokasi biaya gaji dan upah. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Jadi kalau untuk UTS kemarin ya teman-teman, nanti UTS-nya itu kalian mengerjakan mulai dari daftar gaji dan juga jurnal yang berkaitan dengan gaji bulan Januari sampai dengan Maret. Sepertinya mintanya itu ya, sampai dengan rekapitulasi ini ya teman-teman. Jadi simak betul-betul, kemudian Bu Dani akan memberikan deadline 1 minggu untuk mengerjakan ini sebagai pengganti nilai EUTS. Teman-teman yang sempat terlambat dalam mengerjakan tugas-tugas di minggu kemarin-kemarin ya, itu nanti agar nilainya tidak kosong, Bu Dani akan memberikan kelonggaran untuk tetap menilai tugas kalian, dan kalian bisa mengkoordinir dalam satu kelas, bisa dikoordinir satu orang, dikumpulkan dari misalkan satu kelas ada 3 orang yang belum mengerjakan tugas di minggu ke-5 misalkan. Ya sudah, nanti dikumpulkan filenya, kemudian dikirim dalam bentuk file RAR kepada Bu Dani, dikirim melalui email, begitu ya. Itu saja. Kemudian untuk berkaitan dengan nilai tugas ini, tentu teman-teman yang terlambat itu hanya akan mendapatkan nilai maksimal di bawah teman-teman yang sudah mengerjakan secara tepat waktu. Jadi Bu Dani hanya akan memberikan nilai maksimal 60 untuk pekerjaan yang benar ya bagi teman-teman yang terlambat. Sedangkan teman-teman yang tidak terlambat ya nilainya lebih dari itu ya teman-teman. Biasanya jika tidak begitu fatal nilainya tentu 70 ke atas begitu. Untuk nilai tugas pada minggu-minggu kemarin. Jika tidak terlambat. Seperti itu ya teman-teman kebijakannya. Kemudian lanjut saja ke rekapitulasi biaya gaji dan upah ini. Ada ketentuannya teman-teman. Kalian bisa lihat di buku 1 di sini alokasi gaji dan upah, di bawahnya honorarium ya teman-teman. Ini ada alokasi gaji pegawai tetap untuk 50% bidang usaha ini, kemudian upah harian untuk ini, kemudian upah satuan hanya dibebankan pada bidang usaha garmen, honorarium tidak dihitung atas dasar banyaknya hari, kemudian dialokasikan sebagai berikut. Dan komisi SPG dan penceramah dimasukkan ke bidang usaha garmen. Jadi karena perusahaan yang baru kita kerjakan ini memang memiliki 3 bidang usaha, sehingga biaya-biaya ini nanti dialokasikan menurut ketentuan dari manajemen perusahaan. Jadi ada bidang usaha garmen, perdagangan benang, dan juga jasa angkut. Kita mulai saja teman-teman, bagaimana caranya merekap biaya gaji dan upah tahun 2017. Pertama, kalian masuk ke gaji pegawai tetap. Gaji pegawai tetap ini boleh dicontohkan, ini kalian bisa lihat dari sini teman-teman. Ya, ini di bulan Januari ya. Ini total dari gaji pokok pegawai tetap dengan sistem upah gaji bulanan dan mingguan. Total gaji pokoknya adalah Rp77.600.000. Nanti ke bawah ya, sampai Februari, di Maret, dan Desember gitu ya, mengerjakannya ke bawah seperti ini. Kemudian upah harian kita lihat mulai dari bulan Januari. Ya, upah harian totalnya adalah di sini Rp2.715.000. Berarti kita masukkan begini 2.715.000. Upah harian ini dibayarkan sepanjang tahun ya teman-teman, sampai dengan Desember. Kalian bisa lihat nanti di ketentuannya. Kemudian upah satuan dan borongan ini ketentuannya dia hanya, kita lihat ya, satuan dan borongan itu, satuan itu hanya di bulan Maret, kemudian borongan itu juga di bulan Maret teman-teman. Ya, bulan Maret ya, kedua-duanya hanya di bulan Maret. Sehingga upah satuan dan borongan ini Januari dan Februarinya kosong. Nanti kalian masukkan di bulan Maret. Komisi SPG dan penceramah, jadi kalau
ternyata di bulan Januari itu ada honorarium penceramah yang kita bayar, berarti dimasukkan gitu. Nanti yang SPG, komisi SPG itu kamu cek di bulan apa, tinggal nanti masukkan sesuai dengan bulannya. Kemudian honor lainnya, ini contohnya di bulan Februari kita lihat daftar gaji. Honor lainnya ini adalah pegawai harum sudah, kemudian ini honorarium tenaga ahli dan juga konsultan asing ya teman-teman. Karena kan kalau yang di sini hanya komisi SPG dan penceramah, berarti honor-honor yang lain itu masuk di kolom honor lainnya. Nah, di sini ada 35 juta di bulan Februari yang kita bayarkan. Itu kita lihat, itu dari Hadi Mustafa, ya 22 juta ditambah dengan konsultan asing ya, honorarium tenaga ahli dan konsultan asing 22 juta ditambah 13 juta. Jadinya adalah 35 juta. Ini ya masuknya di honor lainnya ya teman-teman. Jadi nanti kalau misalkan tidak bisa masuk di sini, karena di sini hanya 2 komponen saja, komisi SPG dan juga honorarium penceramah. Honorarium penceramah udah ada Januari. Berarti nanti tinggal komisi SPG dicari bulan apa. Selanjutnya honor-honor yang lain masuk di bagian honor lainnya. Kalau sudah nanti jangan lupa di subtotal atau di jumlah. Kemudian dialokasikan setelah kita merekap, kemudian dialokasikan sesuai dengan kebijakan yang ada di sini tadi. Ya, mohon maaf ya teman-teman, ada ronda, jadi agak ada backsoundnya ya. Ya backsoundnya ronda, it's okay, nggak masalah. Alokasi biaya gaji dan upah ini kita alokasikan ke 3 bidang usaha sesuai dengan ketentuan yang ada di sini tadi ya teman-teman. Kalian bisa baca lagi ketentuannya. Nah, gaji pegawai tetap dialokasikan 50, 30, 20 ya. Jadi bagaimana cara menghitung gini loh, ke kanan ya teman-teman, ini 50% ya dari subtotalnya, jumlah total ya teman-teman. Jadi nanti kalian harus mencari jumlah totalnya terlebih dahulu baru bisa menghitung ini ya. Ini 50% dikalikan subtotal dari jumlah gaji pegawai tetap, kemudian ini 30% dari sini, kemudian yang usaha jasa angkut 20%-nya dari sini. Nanti di jumlah ke kanan ya teman-teman. Dari ini ditambah ini sama dengan ini. Berarti ini jumlahnya yang ada di kolom gaji pegawai tetap rekap itu harus sama dengan alokasi biaya gaji upah pegawai tetap pada kolom jumlah. Hasilnya harus sama. Begitu. Kemudian upah harian ini ada beberapa ketentuan sih ya. Upah harian dialokasikan 75 garment, 5% benang, kemudian 20% jasa angkut. Jadi nanti cara mengerjakannya bagaimana Bu? Ya sama kayak tadi ya, upah harian totalnya berapa, kalian harus mengetahui subtotalnya dulu, kemudian baru dikalikan dengan 75% di bagian usaha garment, benangnya hanya 5%, kemudian jasa angkutnya 20%. Jumlah, kemudian kalau sudah ini ditambah ini, ketemunya jumlah ini, berarti jumlah yang ada di sini itu harus sama dengan yang di sini. Begitu ya teman-teman. Ketentuan yang lainnya kalian bisa baca sendiri di sini ya. Ini sudah jelas sekali ketentuannya. Jadi nanti tinggal dikalikan aja 50, 30, 20 dan sebagainya ya. Jangan lupa. Kemudian setelah itu kalian harus merekapitulasi jenis dari masing-masing biaya totalnya. Bagaimana caranya? Jadi kalau di perusahaan ini itu dia mengenal 2 biaya ya, karena ini lebih ke upah semuanya. Jadi upah itu di situ tuh dibedakan jadi biaya tenaga kerja langsung dan biaya gaji. Mungkin memang mereka memiliki kriteria 2 jenis biaya itu. Jadi antara biaya tenaga kerja langsung atau BTKL dan biaya gaji itu dipisahkan seperti itu. Kemudian BTKL ini di sini hanya terdiri dari upah harian, satuan dan borongan. Kenapa? Karena teman-teman yang langsung bekerja pada perusahaan tersebut itu adalah para pegawai ini yang langsung ke produksinya maksudnya. Kalau pegawai tetap kan bisa jadi dia adalah personalia, kemudian bisa jadi bagian marketing dan lain sebagainya yang tidak mengurus bagian produksi. Nah, sedangkan untuk BTKL ini adalah komponen dari upah harian ditambah dengan upah satuan ditambah dengan upah borongan. Seperti itu. Jadi nanti bagaimana cara menghitungnya, Bu? Kita lihat. Jadi yang BTKL itu kita lihat ketentuannya dulu. Di sini ada ketentuannya nggak yang BTKL ya? Berapa persen?
yang di sini, yang di sini tidak dikalikan persentase lagi ya, karena sudah tidak dialokasi. Jadi hanya seperti ini teman-teman. Di bidang usaha garment itu kan upah harian, upah borongannya ini ditambahkan dulu, ya kan? Kemudian nanti dikasihkan sini, seperti itu. Ditotalkan. Kemudian biaya gaji itu berarti diperoleh dari mana? Berarti jumlah dari total ini dikurangkan dengan ini tadi, kan ini tadi udah masuk di PTKL. Berarti tinggal ini, kemudian ini, dan ini. Gitu ya. Ini masuk di biaya gaji. Gitu ya teman-teman. Jadi jumlah yang ada di sini harus sama dengan jumlah yang ada di sini. Sama yang benang juga sama, usaha angkut juga sama. Nanti bisa dijumlahkan ke kanan juga. Gitu, hanya itu aja teman-teman. Terus ditambah dengan biaya gaji termasuk natura, nanti total dari biaya gaji tadi ditambahkan total dari biaya gaji ya, semuanya seluruhnya ditambahkan natura, total natura, kemudian naturanya berapa nanti dikurangkan ya, dikurangkan, maka hasilnya adalah biaya gaji tidak termasuk natura ya. Nanti bisa kalian lihat di bagian rekapan gaji di bulan Januari, Februari, Maret, dan sampai Desember. Tapi Desember itu sampai Desember tidak dibuat ya teman-teman, hanya sampai Maret saja karena dianggap sama perhitungannya, sehingga sudah mewakili prinsip keterwakilan lah ya. Sudah sesuai dengan memenuhi prinsip keterwakilan seperti itu. Oke, itu saja teman-teman. Nanti jangan lupa dikerjakan. Apabila ada kesulitan, silahkan ditanyakan di grup. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.